Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kita. Ya, pagi ini kita sedikit mau sharing-sharing ya guys ya. Kita pada hari ini bekerja di salah satu perusahaan. Nah, kita mau review jenis bibit sokpin. Jenis bibit sokpin varietas M3 No. Nah, ini umur tanaman 8 tahun. 8 tahun dia sudah mulai ada yang tinggi peralihan ke egrek tanggung lah atau dodos, tapi kita nyarankan masih pakai dodos supaya apa, songgohnya bisa terjaga gitu kan. Nah, ini agak susah memang peralihan gini. Kalau yang pakai egrek bisa songgo 1 dia, tapi kita masih nyarankan songgo 2 dia kan, supaya apa, pelepahnya, jumlah pelepahnya tercukupi 48 sampai dengan 56 untuk fotosintesis dia kan. Jadi hasil fotosintesis bisa ditransfer ke akar, batang, dan buahnya cukup gitu, nggak kurang. Selain itu juga kita harus memberikan pupuk yang seimbang atau nutrient balance, kita sering bilang gitu ya. Nah, nutrient balance ini sangat penting, bisa kita ambil dari hasil analisa daun dan hasil analisa tanah kalau kita di perusahaan kawan-kawan. Nah, kalau kita tidak di perusahaan sebenarnya bisa juga, dengan catatan kita harus tahu lah ciri-ciri defisiensi. Nah, biasanya kalau defisiensi unsur hara kalium itu dia gejalanya orange spot atau bintik-bintik pada daun gitu. Biasanya di pelepah 25 ke 40 gitu kan. Nah, kalau dia pelepahnya daunnya itu keriput atau apa namanya ya, sering keriput atau mengkerut gitu, itu kekurangan boron. Nah, kalau dari segi batang yang mengecil kayak botol, itu kekurangan fosfat gitu kan. Nah, kawan-kawan, kalau dia ada di bawah pelepahnya itu kering-kering, itu biasanya kekurangan magnesium. Jadi sebenarnya tanaman kelapa sawit ini kalau kekurangan unsur hara bisa mengeluarkan gejala-gejala seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ini tahun tanam 2000 berapa tadi saya bilang, 2018 lah ya, 2018. Jadi sekarang umurnya kurang lebih 78 tahun, 2025 saat ini. Jadi posisinya TM5 lah ini, TM5 artinya tanaman menghasilkan 5 tahun gitu kan. Target kita mungkin bisa sampai di perusahaan itu 25 sampai 30 tahun tergantung dengan kondisi tanaman dan produksinya gitu kan kawan. Nah, varietas sokpin ini sangat unik kawan-kawan. Ini yang sudah kita berikan polinasi. Sokpin ini kalau kurang bunga jantannya, dia akan hasilnya kurang bagus dia. Makanya bunga jantan harus penting di varietas sokpin atau populasi kumbang Elidiobius cameronicus. Nah, populasinya kalau sesuai dengan rasio yang kita ketahui itu minimal 20.000 kumbang eka per hektar gitu ya kawan-kawan ya. 20.000. Jadi kalau mau bagus ya kita harus ada bunga jantan itu per hektar itu sekitar 4 sampai 5 lah minimal kawan-kawan. Nah, ini bisa kita lihat kawan-kawan. Bunga jantannya itu yang seperti ini kawan-kawan. Nah, ini bunga jantan antesis lagi mekar dia, yang ada kumbang ekanya kawan-kawan. Nah, ini dia. Nah, ini harus kita jaga. Bila perlu, kalau memang tempat kawan itu lagi terbang-terbangkan kan kawan. Nah, kalau memang kawan-kawan ada nanam varietas sokpin, nah kalau memang tidak ada bunga jantannya, kita introduksi dari pokok yang ada bunga jantannya gitu ya. Oke, kita review dulu kawan-kawan di tempat kebun kita bekerja. Ini varietas sokpin M3 No ini kawan-kawan. Nah, lumayan nih kawan-kawan, jarang track ini buah sokpin, cuman itu tadi kalau kurang bagus dia fruit setnya akan rendah. Ini keliling ini kawan, kalau dari sini saya lihat 4 tambah 4 8 dia satu pokok. Nah, ini kawan-kawan lumayan cantik-cantik ini. Nah, ini sama juga, ini 4 tambah 5 9 ini kawan-kawan, sama bunga cengkehnya ini. Nah,
Mantap ini kawan-kawan. Nah ini itu yang saya bilang tadi, bunga jantannya inilah yang menyerbuki nanti kawan-kawan. Bunga betina yang reseptif itu ini sangat penting kan kawan. Kalau enggak dia buahnya parteno atau buahnya kecil-kecil, kempet-kempet, dia nggak bisa jadi brondolannya. Matilah dia nanti kan, atau aborsi atau gugur, sehingga buah kita kecil, nggak berat dia. Itu ya kawan-kawan ya. Nah ada lagi kawan-kawan yang mau saya sampaikan kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, pokok atau tumbuhan Nephrolepis. Kalau kita di perusahaan ini kita jaga kawan-kawan, kita jaga yang bertujuannya untuk apa? Bertujuan untuk agar tanaman kita ini bisa lembab akar-akarnya. Jadi gini kawan-kawan, dia ini tidak memakan unsur hara, dia adalah hidup di tempat bahan organik atau di seresah-seresah. Buktinya gini kawan-kawan, ini tidak ada tanah, dia bisa hidup kan. Nah ini salah satu bukti bahwasannya Nephrolepis tidak perlu tanah, dia cukup tumbuh dengan serasa-serasa. Nah di sini kan banyak ini serasa-serasa bekas pelopak kan kawan-kawan. Nah tujuannya apa? Ketika musim kemarau, Nephrolepis ini bisa nyimpen air gitu kan kawan. Jadi akar kita masih ada cadangan air di sini gitu loh. Jadi kita bisa memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan Nephrolepis ini untuk cover crop gitu kapan, atau pemanfaatan konservasi sumber daya lahan dan air gitu. Nah kalau dulu masih dia TBM atau replanting, kita tanam ini kawan-kawan. Nah ini namanya jenis kacangan atau LCC, Mucuna barceata atau MB. Ini kita tanam supaya apa? Ini manfaatnya bagus ini kan kawan. Ini ada semacam bintil akar yang bisa bersimbiosis mutualisme, mengikat nitrogen secara bebas di udara gitu kawan-kawan. Jadi singkat ceritanya bisa menyumbang unsur hara nitrogen, atau nitrogen kalau di pupuk itu pupuknya pupuk urea kawan-kawan, walaupun dengan jumlah yang sedikit, tapi dia bisa mengikat nitrogen secara bebas, nambah pupuk kita secara alami. Yang kedua bisa menjadikan tambahan bahan organik, karena nanti daun-daun ini jadi pupuk alami, pupuk organik. Yang ketiga bisa menjaga kelembaban tanah. Nah, kelembaban tanah bisa karena dia tidak terkena matahari langsung tanah yang punya kita gitu kan. Nah selain itu juga bisa menghidupkan mikrobiologi tanah, bakteri-bakteri, jamur-jamur yang baik bagi tanaman kelapa sawit. Contohnya apa? Yang pertama itu ada jamur trichoderma. Jamur trichoderma itu kawan-kawan bagus untuk apa? Untuk menyerang ganoderma yang ada, menyerang tanaman kelapa sawit. Nah bisa di situ kan lembab, tumbuh dia. Selain itu apa? Ada namanya metarhizium. Metarhizium itu apa? Untuk menyerang kumbang tanduk. Kalau ada dia bertelur-telur di jangkos-jangkos atau di serasa-serasa itu bisa diserang, nggak jadi kumbang tanduknya gitu ya kawan-kawan ya. Nah selain itu apa lagi? Ada namanya mycorrhiza. Nah mycorrhiza itu yang penting kawan-kawan. Nah, mycorrhiza itu bisa untuk memperpanjang bulu-bulu akar, sehingga akar itu lebih panjang mendapatkan makanan yang unsur hara gitu kawan-kawan ya. Nah satu lagi kawan-kawan, kalau saran dari kita di perkebunan kelapa sawit, mupuk itu kawan-kawan jangan di piringan atau di dekat pasar pikul gini ya kawan-kawan ya. Ini namanya pasar pikul kawan-kawan. Kita menyarankan kawan-kawan itu seperti ini kawan-kawan, di aplikasi di pinggir perbatasan antara piringan dengan gawangan mati gini dia kawan-kawan. Di daerah sinilah dia. Nah, di daerah sini kita aplikasi. Kenapa? Di sini akarnya lebih banyak kawan-kawan. Nanti kawan-kawan buktikan sajalah. Kawan-kawan buktikan. Nah, di daerah sini dia, jangan di sininya, tapi di pinggir yang terluar sini. Masih agak lembab, sumber airnya masih lebih banyak dibanding dengan yang di sini, sehingga lebih cepat dia larutnya. Gitu kawan-kawan ya. Pokok kita juga kita harus bisa melihat satu pokok gitu kan. Kawan-kawan, kalau kita petani kan nggak banyak-banyak kan, karena mungkin kalau yang banyak-banyak udah bisa buat PT sendiri kan gitu kan. Kalau petani memang 1-2 hektar aja yang penting terawat gitu kan. Kalau PT beda, banyak modalnya. Kalau petani ya 1-2 hektar yang penting terawat, ya alhamdulillah udah bisa untuk makan hari-harian. Sisanya ya mungkin kita mocok-mocok lah kan gitu kan. Karena kawan-kawan, kalau boleh sharing ya kawan-kawan, bagi kita petani-petani yang
baru mulai atau petani-petani muda atau ya petani-petani yang sudah sesepuh atau senior gitu kan. Sebenarnya punya ladang itu saya setuju, banyak orang yang bilang jangan luas kurang luas gitu kan, banyak kurang banyak. Terakhir pas ngerawatnya keteter lah bahasa kita, atau nggak sanggup kita beli pupuknya, nggak sanggup beli racunnya, nggak sanggup, terakhir terbengkalai semak gitu kan kawan-kawan. Pas panen ladang 10 hektar cuman dapat panennya 2 ton kan, nggak cocok gitu kan kawan. Sementara kalau di PT 1 hektar itu targetnya dia minimal 2 ton dia itu sebulan kawan-kawan. Bahkan di tempat saya kerja ini targetnya ada yang 3 ton sebulan. Jadi setahun dia 36 ton gitu kawan-kawan. Nah kalau kayak gini saya optimis kawan-kawan, buahnya keliling kayak gini. Ini optimis kita di angka 32 sampai 36 ton kawan-kawan. Nah ini untuk varietas Sokpin ya. Sebenarnya potensial dari bibit Sokpin ini yang kita ketahui bisa sampai 40 ton kawan-kawan. Tapi di kelas lahan S1 lah, mungkin di Sumatera kan, di Sumatera Utara, Riau bisa ini karena lahannya bagus di sana kan. Aceh juga bisa ini kelas lahan S1. Nah kalau ini agak sedikit berpasir dia. Nah ini kalau lahan berpasir kawan-kawan, kita sarankan juga buat seperti ini. Untuk apa? Untuk tangkapan resapan air kawan-kawan, sehingga ketika hujan dia bisa meresap gitu kan kawan-kawan, bisa meresap, tahan dia di sini, nggak langsung hilang hanyut ke dalam parit gitu kan. Nah kita tahan. Nah di sini buktinya bagus ini kawan-kawan. Nah ini tumbuh dia cacing-cacing ini, artinya apa? Tanah ini lembab. Kalau lembab pasti ada cacing dia gitu ya kawan-kawan ya. Nah jadi kawan-kawan kalau mau tanya-tanya nanti di inbox saja ke sini. Kebetulan kita di kelapa sawit ini sudah bergelut di perusahaan. Alhamdulillah kita bagian riset kawan-kawan sudah 13 tahun ya kawan-kawan ya. 13 tahun kita di perkebunan kelapa sawit. Dan ya ini perusahaan saya yang ketiga kawan-kawan, perusahaan saya yang ketiga, tapi saya nggak bisa sebutkan perusahaannya apa. Yang jelas kita tetap semangat kawan-kawan. Kita mulailah kawan-kawan dari ya nggak ada 1,5 hektar kawan-kawan, yang penting terawat gitu dulu loh, jangan banyak kurang banyak. Terakhir pas mau mupuk nggak ada duitnya lagi kan, pas mau nyemprot nggak ada, semak terakhir kan. Nah kalau ada 1,5 hektar pun kawan-kawan, kalau kondisinya kayak gini kawan-kawan, saya rasa semangat kawan-kawan ke kebun. Saya yakin itu. Kalau kondisinya buahnya kayak gini nih, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kawan-kawan. Nah, artinya apa kawan-kawan kalau 8 kayak gini kawan-kawan? Setiap bulan kita turunkan 2 janjang. Berarti dalam waktu 4,5 bulan masih panen kita kawan-kawan. Kan gitu kawan-kawan. Keliling dia kan. Karena terawat dia, piringan bersih. Ya kan? Ada Neprolepis terawat kan. Nah, anak kayu nggak ada, lalang nggak ada, yang gulma-gulma kelas A. Pupuk rutin. Nah, kalau pupuk ini di PT kita ini memang cukup lumayan kawan-kawan. Dapat dia 8 sampai 9 kilo lah per pokok per tahun. Dengan umur tanaman 7 sampai 8 tahun ini, mengarah 8 tahun lah kawan-kawan. Gitu ya. Sebenarnya ya kita nggak bisa bilang banyak pupuk banyak buahnya gitu kawan-kawan. Nggak bisa juga kita bilang gitu. Kenapa? Ya kalau banyak pun kita kasih pupuk, lahan kita belum siap, contoh masih semak, perundingan kita nggak jalan, itu nggak bisa juga kawan-kawan. Makanya pupuk sawit itu jangan anggar banyak gitu ya kawan-kawan ya. Tapi harus kita perlukan dulu persiapan lahannya gimana. Ada nggak dia kelas gulma A? Kelas gulma itu kelas yang berbahaya kawan-kawan, seperti lalang. Nah lalang itu tidak boleh ya kawan-kawan. Kalau di kebun sawit kita pun di PT itu haram lah hukumnya kawan-kawan kalau ada lalang gitu ya kawan-kawan ya. Baru apa lagi kawan-kawan? Anak kayu kawan-kawan. Nah itu bisalah nanti di video selanjutnya saya buatkan tutorial matikan anak kayu biar cepat dia nggak tumbuh lagi kawan-kawan. Nah, jadi kita taruh dia di sini, dia bisa terserap maksimal gitu loh kawan-kawan. Nah, kalaupun ada nanti evaporasi, apa itu evaporasi, apa itu leaching, nah, nanti di video selanjutnya juga. Karena yang bisa termakan pupuk yang kita kasih itu hanya 60% kawan-kawan.
sampai 70% lah maksimal. Sisanya ada yang menguap, ada yang tercuci dengan air, ada yang hilang lagi tuh dengan hujan segala macam gitu. Nggak semua bisa dimanfaatkan dengan akar gitu. Makanya kalau kita nggak pas-pas naruh pupuknya, kan ada 5 kan, atau 4T sering bilang, tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pupuknya, jenisnya gitu loh. Gitu ya kawan-kawan ya. Mungkin ini ya kawan-kawan. Sekali lagi ya kawan-kawan, saran dari kita, kalau memang mau berkebun itu ya jangan diangan-angan kawan-kawan. Dimulai saja kawan-kawan. Nggak perlu banyak-banyak, saya bilang sekali lagi, nggak perlu banyak-banyak. Kawan-kawan punya modal hanya 30 batang, 30 batang dulu kawan-kawan. 10 batang, 10 batang dulu kawan-kawan. Ditaruh, ditanam samping-samping rumah, belakang rumah, atau di kebun-kebun yang lahannya kosong. Gitu kawan-kawan. Jadi yang penting terawat. Kalau kayak gini saya yakin kawan-kawan semangat itu. Nah dari yang 30 pokok ini nanti saya yakin kawan-kawan, karena semangat itu, buahnya cantik, pasti pingin nambah lagi kawan-kawan. Ya agak ditahan lah mungkin ya, selera gaya hidup kan, karena ya kita ini kan ya bukan pewaris tapi perintis gitu ya kawan-kawan. Tapi sebenarnya pewaris pun nggak jadi masalah sama saya gitu ya kawan-kawan. Ya pewaris pun kalau nggak pandai dia ngolahnya habis juga itu kan gitu kan. Makanya pewaris pun nggak jadi masalah, yang penting dirawat itu aja. Karena ada yang bilang kami bukan pewaris tapi perintis. Sebenarnya sama saja kalau menurut saya kawan-kawan. Intinya kebun sawitnya dirawat. Pewaris pun dia ladang bapaknya ribuan hektar kan, kalau tak dirawat selesai dia itu kawan. Selesai. Saya yakin selesai itu. Ya kalau nggak dirawat, nggak dipupuk, diambil aja hasilnya, nggak tahu dia kan. Nah, karena nggak pernah ke kebun juga, taunya ngambil duit panen aja, selesai dia itu. Makanya sekali lagi saya bilang, kita yang penting ini biarlah sedikit, yang penting punya sendiri gitu kawan-kawan ya, dan terawat. Itulah ya kawan-kawan, terakhir dari saya, biarlah sedikit asal punya sendiri gitu ya kawan-kawan. Biarlah sedikit asal punya sendiri dan terawat. Oke kawan-kawan, insya Allah bisa jadi berkah. Kita di lain waktu jumpa di konten selanjutnya. Komen-komen kawan-kawan ya, komen-komen kawan-kawan, minta review apa. Bang, sawit aku bang, kayak mana bang, baru beli, kebunnya jelek. Komen-komen kawan-kawan, nanti biar bisa kita buat konten. Bang, pupuknya gimana bang, yang bagus bang untuk jenis Topaz, Lonsum, Sokpin, Sesuprin, TN1, Marihat, segala macam. Ya alhamdulillah kawan-kawan, kita sudah ada pengalaman di semua jenis varietas kawan-kawan ya. Di tempat kita di sini, di perusahaan kita ini ada 7 ya kawan-kawan untuk jenisnya. Yang pertama yang CI sendiri, saat ini kita Sokpin M3 No ini ada kurang lebih 2000 hektar ini kawan-kawan di tempat kita kerja kawan-kawan. Nah ada lagi nanti Marihat, ada Topaz 1, 2, Topaz 1 dan 3, baru Sriwijaya, ada Bakri, Temba, ada apa lagi kemarin, Dami PNG dan Dami Mas. Nah, kita ada itu kawan-kawan. Jadi perusahaan kita membeli beberapa bibit untuk supaya enggak terjadi kalau satu lagi Lonsum, kalau enggak tracknya bersamaan gitu, karena jenis bibit ini beda-beda keunggulannya masing-masing kawan-kawan. Yang jelas kalau mau bertani kita kawan-kawan tetap harus cari bibit yang unggul ya kawan-kawan ya. Supaya apa? Supaya hasilnya itu lebih maksimal gitu kawan-kawan. Ya tapi kalau udah terkadung, udah tinggi pokoknya, ya tetap dirawat, dipupuk gitu kawan-kawan. Walaupun tidak bisa mengalahkan seperti bibit unggul atau bibit PT, tapi setidaknya hasilnya bisa maksimal gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, itu aja kawan-kawan. Makasih komen-komen kawan-kawan untuk request apa lagi selanjutnya yang mau kita buat videonya. Oke itu aja, makasih ya kawan-kawan. Selamat berjumpa kembali di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.